Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisa Fitri dengan NIM 33210771 dari Prodi Perbankan Syariah S1. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi mengenai teori produksi Islami sebagai pemenuhan tugas terstruktur mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah dengan dosen pengampu Bapak Suhardi M. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi Islami. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai konsep teori produksi. Yang dimaksud dengan produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Dalam teori ini menjelaskan mengenai perilaku produsen dalam hal memaksimalkan maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Dalam Islam diakui adanya kepemilikan pribadi mengenai harta dalam batas-batas tertentu, misalnya saja kepemilikan alat produksi. Namun hal ini tidaklah mutlak. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku produsen Islami. Seorang produsen dalam Islam ketika ingin melakukan sebuah produksi tentunya harus mengikuti etika ataupun peraturan ataupun perilaku yang ada dalam Islam. Adapun etika mengenai produksi dalam Islam ada 3 hal. Yang pertama, harus memperhatikan kehalalan maupun keharaman barang yang akan diproduksi. Yang kedua, ketika melakukan produksi haruslah mengutamakan kemaslahatan umat. Yang ketiga, diharamkan segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak. Dari ketiga hal ini jelaslah diketahui bahwa seorang produsen dalam Islam apabila ingin melakukan produksi maka harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Biaya produksi kaitannya dengan produksi dalam Islam yaitu biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk membiayai sebuah produksi, baik itu berupa biaya membeli bahan baku, biaya gaji karyawan, ataupun lain sebagainya. Perbedaan antara biaya produksi Islami dengan biaya produksi secara umum ataupun konvensional yaitu terletak pada halal dan haramnya biaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efisiensi produksi dan skala ekonomi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai efisiensi produksi. Dalam kriteria ekonomi, suatu sistem akan dikatakan efisien apabila memenuhi 2 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, meminimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Hal ini bisa kita lihat dengan menggunakan kurva total cost, yaitu dengan membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Kedua kriterianya yaitu memaksimalisasi produksi tanpa adanya perubahan biaya. Hal ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kurva total cost, yaitu dengan membandingkan kurva total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Nah, nantinya setelah kita melakukan perbandingan kedua hal ini, nantinya akan kita dapatkan bahwa yang lebih efisien dalam sistem ekonomi adalah sistem bagi hasil. Nah, itulah yang disebut dengan efisiensi produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin kedua yaitu skala ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan skala ekonomi ini? Nah, kawan-kawan, skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit pada sebuah perusahaan dibarengi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Untuk melihat skala ekonomi ini bisa kita gunakan kurva total revenue, yaitu dengan membandingkan total revenue sistem bunga dengan total revenue sistem bagi hasil. Nantinya kita bisa menghasilkan skala ekonomi tersebut.
Nah, itulah penjelasan saya mengenai efisiensi produksi dan skala ekonomi. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan produksi Islami dengan konvensional. Singkat saja, perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara produksi Islami dengan konvensional ini yaitu terletak pada tujuannya. Yang mana jika pada produksi Islami mereka memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, sedangkan pada produksi secara umum ataupun konvensional mereka mempunyai tujuan yaitu menghasilkan keuntungan semata. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai teori produksi Islami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.